Shalom teman-teman. Saya Jumaikul Wanggai, selaku Ketua Pelaksana Paskah Rokris 10 Bekasi, ingin berterima kasih kepada Tuhan dan teman-teman karena telah hadir di ibadah Paskah ini, walaupun kami ibadah secara online. Saya Steven Suranto sebagai Ketua Rokris 10 Bekasi. Kami ingin berterima kasih terutama kepada pembina, kru, dan teman-teman yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini untuk mengingat betapa baiknya Tuhan Yesus yang sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sekian dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam Paskah. Puji syukur kita kepada Tuhan. Kita siswa-siswi SMA 10 Bekasi yang tergabung dalam Rokris SMA Negeri 10 Bekasi dapat merayakan Paskah tahun ini. Walaupun masih secara online, Ibu harap tidak mengurangi makna Paskah bagi kita semua. Hari Raya Paskah adalah hari raya paling besar yang ditunggu-tunggu umat Kristiani sedunia. Makna Paskah yang sesungguhnya adalah pengampunan. Di dalam Dia, Yesus Kristus, kita memiliki akses dalam penebusan dosa-dosa kita, yaitu pengampunan dosa dengan darahnya yang kudus dan mahal. Di lingkungan sekolah, Ibu melihat masih banyak siswa Kristen yang belum menunjukkan sikap, kelakuan seperti yang diteladani oleh Tuhan Yesus. Kalian sebagai teman seiman, Ibu harap bisa menasehati, merangkul teman-temannya agar bisa sama-sama bertumbuh dalam wadah Rokris di SMA Negeri 10 Bekasi. Berbahagialah kita yang sudah meyakini bahwa Allah Bapa sudah membawa dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak tunggalnya yang penuh sukacita dan damai sejahtera, sehingga kita semakin setia beribadah, berdoa, bersyukur, memuji Tuhan, karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup dalam kehidupan yang penuh sukacita dan damai sejahtera di surga. Inilah saatnya kita hidup baru dan teguh dalam beriman, serta berbuah dalam kehidupan secara nyata. Kiranya kebangkitan Kristus menghidupkan cara hidup yang baru, persekutuan yang baru di tengah-tengah sekolah kita SMA Negeri 10 Bekasi. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Shalom teman-teman. Oke, hari ini kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik buat hidup kita. Sini kita akan memulai ibadah kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Dengan apa akan kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Kita syukur kita boleh ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Yes, amin. Kami mau memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik buat Engkau, karena Engkau layak disembah. Amin. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Mari katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau
bersama-sama di tempat ini Tuhan, untuk menyembah Engkau, untuk mengatakan bahwa Engkau sungguh luar biasa, untuk mengagungkan nama-Mu. Biar semua orang bertekuk lutut mengaku bahwa hanya Yesus Kristuslah Juru Selamat dunia. Kami mau mulaikan ibadah kami pada hari ini. Semuanya berasal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau melompat bagi Tuhan, kita mau kasih tepuk tangan buat Tuhan terlebih dahulu. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kita mau katakan ajaib Kau Tuhan. kesudahan bagi kita. Oke teman-teman, saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau melompat bagi Tuhan,
Kita mau kasih tepuk tangan buat Tuhan terlebih dahulu. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kita mau katakan ajaib kau Tuhan. Kita mau lompat bagi Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Yesus ajaib. Amin. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau dekat atasku. Segala jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama katakan. Agung dan perkasa Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus Kau Raja mulia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah atasku. Segala jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari katakan. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus Kau Raja mulia, ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus Kau Raja mulia, ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus Kau Raja mulia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita. Amin. Dia sungguh luar biasa buat kita ya teman-teman. Kasihnya tak pernah berkesudahan bagi kita. Oke teman-teman, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau katakan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis kebenaran, kata
siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus turun atas kami Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biar firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami dan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. 22 April 2022 Paskah Roh Kris 10 Bekasi. Hari ini kita rayakan bersama. Sebab itu hari ini kita mengucap syukur kepada Dia yang memberikan kekuatan dan pertolongan, yang memberikan pengurapan bagi kita semua, sehingga mempersiapkan segala sesuatu acara Paskah Roh Kris 10 Bekasi 22 April 2022 oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih seluruh panitia dan segala kepercayaan yang Tuhan berikan, dan seluruh anak-anak panitia Roh Kris 10 Bekasi yang telah memberikan kepercayaan untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Hari ini berbicara tentang New Hope atau harapan baru. Apa itu harapan baru? Apa yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita sebagai generasi-generasi muda, anak-anak muda, atau kita semua yang hari ini ada dan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Apa itu harapan baru buat saya dan saudara? Dan harapan baru itu sudah ada, dan harapan baru itu tidak pernah hilang. Harapan baru itu ada pada saya dan saudara ketika kita sudah bergantung, berharap, menaruh pengharapan kita kepada Dia. Harapan itu tidak hilang, karena harapan baru itu selalu ada yang hidupnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Suratan Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 1 ayat 13, demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah ada di tahun 2022. Sudah berapa banyak kali kita melewati Paskah? Seberapa banyak kita merayakan Paskah? Tetapi persoalannya, kita pernahkah mempunyai suatu harapan baru diadakannya Paskah di 2022? Setiap tahun kita merayakannya. Setiap bulan kita melewati kehidupan dari setiap apa yang kita lihat dalam keadaan yang bukan semakin membaik. Tetapi sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus, kita punya suatu harapan yang baru. Karena apa? Karena Tuhanmu, Tuhanku, Yesus Kristus telah mati dari antara orang mati, dan Dia bangkit dari antara orang mati yang telah ada dari dulu sejak sampai hari ini belum dibangkitkan. Pada masanya nanti, ketika Yesus datang kali berikutnya, sangka kali itu akan dibunyikan. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang punya harapan, dia akan lebih dulu dibangkitkan. Sebab itu, berharaplah penuh kepada Tuhanmu, Yesus Kristus. Ada 3 hal yang akan saya ceritakan. Ada 3 hal yang akan saya bicarakan tentang harapan baru dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14. Harapan baru itu sudah ada di kayu salib ketika Dia mati, ketika Dia bangkit, ketika Dia naik ke surga, dan Dia berjanji, Dia pasti tepati, Dia akan datang kali berikutnya untuk menjemput saleh-salehnya. Itulah harapan baru saya dan saudara, menanti kedatangannya Dia kali berikutnya untuk menjemput saya dan saudara. Ada suatu kebenaran firman Tuhan katakan dalam 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua hari ini. Yang pertama, melepaskan dari kuasa gelap. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara seringkali terikat dengan kutuk dosa, terikat dengan kuasa gelap.
yang mengikat dalam diri saya dan saudara. Sebab itu Tuhan datang bagi saya dan saudara melalui kematiannya di kayu salib. Dia tergantung antara langit dan bumi. Dia teraniaya. Dia tidak berdosa menjadi berdosa. Dia tidak bersalah menjadi bersalah. Dia tidak terkutuk menjadi terkutuk. Bagi siapa? Bagi saya dan saudara. Bagi kita semua yang ada hari ini. Sebab itu, poin pertama di dalam Kolose pasal 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap. Ia telah melepaskan saya dan saudara dari kuasa gelap. Dari suatu ikatan yang membuat kita seringkali tanpa disadari kita selalu terikat dengan dosa itu. Mari kita lepas dari semuanya itu. Dan kita akan lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam Kolose pasal ketiga. Firman Tuhan mengingatkan bagi saya dan saudara di ayat yang kelima. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Manusia Baru. Pertama, dikatakan demikian. Mengajarkan firman Tuhan, mengingatkan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Keamalekan saya dan saudara, keinginan daging kita, keinginan tubuh ini yang membuat kita seringkali tanpa disadari bahwa hidup manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam jiwa ada perasaan, ada kehendak dan emosi. Jiwa ini seringkali dimainkan. Perasaan kita, kehendak kita, emosi kita. Sehingga firman Tuhan katakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yang seringkali kita terikat. Yang pertama dikatakan percabulan. Hai anak-anak muda, hai kita semua yang ada pada hari ini, lepaskan dari segala pikiran cabulmu, perbuatan dosa itu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadilah berkat, menjadilah saksi bagi Kristus di tengah-tengah keadaan sekarang seperti ini. Kita sekarang sudah melepas segala sesuatu yang terjadi dalam suatu hal tatanan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa negara kita. Pandemik mulai dari 2020 hingga hari ini. Kita sebagai seorang yang lahir berdomisili di negara kesatuan Republik Indonesia, bersekolah, berpendidikan di Indonesia, doakan bangsamu, doakan pemimpinmu. Jangan berpikir sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan berpikir cabul, jangan berpikir dengan kenajisan, jangan berpikir dengan hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Semua itu menuju kepada suatu penyembahan berhala, sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Engkau anak-anak muda adalah generasi-generasi penerus bangsa. Anak-anak muda adalah anak-anak muda yang harus punya harapan baru dalam kebenaran Tuhan, dalam kekuatan Tuhan. Minta kuasa Tuhan dengan kuasa Roh Kudus mengurapimu, menjadi suatu suratan terbuka dalam setiap kehidupan kita semua. Sebab itu firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-6 bahwa semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kita dikategorikan sebagai orang-orang durhaka kalau kita hidup dalam percabulan, dalam kenajisan, dalam hal ketidakbenaran. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan itu baik bagi saya dan saudara. Tuhan itu memberikan suatu kasih-Nya bagi saya dan saudara. Belajar apa yang Tuhan inginkan buat saya dan saudara. Firman Tuhan banyak membuat kita berubah menjadi orang yang penuh dengan harapan baru. Memang dahulu saya dan saudara dalam ayat ke-7 dalam Kolose pasal 3 melakukan hal-hal yang ketika kami atau saya dan saudara hidup di dalamnya. Hidup di dalam mana? Dalam sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang sudah saya sampaikan tentang percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keserakahan, dan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tetapi sekarang 22 April 2022 Pasca Rokris 10 Bekasi, sekarang bertindak sebagai anak muda, sebagai seorang mudi. Engkau atau pria atau wanita hari ini, saudara-saudara sekalian, bertindak sekarang. Buanglah semuanya ini, yaitu marah. Marah terhadap orang tua, marah terhadap sesama teman, rekan, marah kepada diri sendiri,
Marah karena kita tidak berhasil. Lepaskan kemarahan itu. Tapi hidup penuh dengan kasih, kesabaran. Karena dia dalam Yohanes pasal 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya karuniakan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab itu firman Tuhan katakan, jangan kita geram. Kejahatan, fitnah, ada lagi yang dikatakan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Buang semuanya itu. Kata-kata makian, mengumpat sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi perkataan yang mengandung berkat, yang memberkati orang ketika dia lemah, ketika dia sakit, engkau doakan, berikan kekuatan. Mari hari ini firman Tuhan katakan bahwa kita dulu menggunakan manusia lama kita, manusia lahiriah kita ini, yang fana ini, yang satu kali akan mengalami kelemahan-kelemahan tubuh karena dimakan usia. Engkau anak-anak muda, generasi-generasi penerus bangsa, generasi penerus gereja, mari lakukan kebenaran Tuhan. Bahwa firman Tuhan dikatakan, dengar baik-baik, janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kita sudah tanggalkan semua itu, kelakuan-kelakuan hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, perkataan-perkataan yang tidak penuh berkat. Berikanlah suatu harapan yang baru bagi orang yang lemah, bagi yang sakit, menjadi doamu kepada Tuhan, yang menjadi sembuh, menjadi kuat. Ketika mereka mengalami persoalan, ada jalan keluar. Engkau menjadi suratan yang terbuka bagi banyak orang. Dan firman Tuhan katakan demikian. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperolehnya pengetahuan yang benar menurut gambar khalifnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang pertama. Kita harus lepas daripada kuasa gelap. Kenapa? Karena kita sudah dilepaskan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib daripada segala kutuk-kutuk dosa yang seringkali mengikuti, yang seringkali mengintimidasi kita. Tapi kita sudah lepas dari semuanya itu. Karena apa? Karena Kristus Yesus mengasihi saya dan saudara. Yang kedua, kita dipindahkan dari sesuatu yang tanpa kita sadari. Dulu dari dosa, kita dipindahkan dalam suatu dosa menjadi hal yang benar. Dalam suatu kerajaan maut, kerajaan neraka, dipindahkan ke dalam kerajaan yang satu hal, di mana kebenaran Tuhan katakan kerajaan yang mulia. Sebab itu hari ini kita percaya bahwa kuasa Tuhan memberkati kita, kuasa Tuhan menolong bagi kita, kuasa Tuhan memberkati kita semua. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, semuanya adalah kasih karunia Tuhan buat saya dan saudara. Kita adalah anak-anak Tuhan yang memiliki kebenaran. Dari kerajaan maut, kerajaan yang mengutuk dalam hidup saya dan saudara, yang terikat karena dosa, kita dipindahkan sesuatu dalam kebenarannya. Kita dipindahkan dalam suatu kerajaan sorga yang mulia. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita mau, semua kita buat kepada Dia untuk kasihnya yang begitu besar, yaitu adalah melakukan kebenaran. Jangan lagi kita ragu, jangan kita lagi melakukan hal di dalam ketidakbenaran. Kenapa? Karena suatu kebenaran buat saya dan saudara adalah di dalam Kristus. Di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Kita hidup di dalam Kristus oleh karena kasih. Karena kita sudah dipindahkan dari kerajaan maut menuju suatu kerajaan yang mulia, kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan sorga yang begitu indah bagi saya dan saudara. Dan itu mutlak, dan itu benar-benar kasih yang begitu besar bagi saya dan saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kita memiliki penebusan dan pengampunan. Karena kasihnya, karena begitu besar cintanya bagi saya dan saudara, Dia memiliki kasih yang begitu besar bagi saya dan saudara, sehingga penebusan dan pengampunan itu diberikan bagi saya dan saudara. Ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita salah, kita datang kepadanya, Tuhan ampuni saya dari perbuatan yang tidak berkenan kepadamu. Tapi hari ini saya datang kepadamu, mohon ampun. Dia penuh kasih, Dia penuh kasih.
Dia berikan penebusan, Dia berikan pengampunan bagi saya dan saudara. Sebab itu firman Tuhan katakan di ayat 20 dalam Kolose pasal 1 dikatakan demikian. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi ingat, ayat 22 dikatakan, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Dia berikan penebusan bagi saya dan saudara. Dia berikan pengampunan bagi saya dan saudara. Sebab itu firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. Firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-20. Firman Tuhan jelas bahwa sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuh. Muliakanlah Tuhanmu, penebusmu dengan tubuhmu. Tubuhmu untuk memuji nama Tuhan, tubuhmu untuk memuliakan nama Tuhan. Jiwa dan rohmu bersuka cita karena untuk Tuhan, bukan karena untuk dunia ini. Karena apa? Karena engkau, saya dan saudara, ayat 23 dalam pasal 7 dalam 1 Korintus, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan membuat kita menyadari diri bahwa Tuhan sudah memberikan harapan baru bagi saya dan saudara. Harapan baru itu apa yang saya sudah katakan tadi? Ada 3 hal. Dia melepaskanmu dari kuasa gelap. Dia memindahkanmu dari kerajaan maut ke kerajaan surga yang mulia. Dia menebusmu. Dia mengampunimu dari segala apa yang kau buat di masa lalu. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Belajarlah untuk menyadari diri bahwa kita tidak mampu tanpa Dia. Sebab itu minta Roh Kudus memberikan kemampuan untuk menolong saya dan saudara. Berjanjilah kepada dirimu sekarang. Buanglah percabulan, buanglah marah, buanglah kerasisan, keserakahan, hawa nafsu yang membuat kamu bawa ke dalam dosa. Tapi datang sama Tuhan, minta Roh Kudus memberikan kekuatan, kesabaran, penguasaan diri, kasih kelemah lembutan dalam hidup saya dan saudara. Mari anak-anak muda, 22 April 2022, Pasca Rokris 10 Bekasi, komitmen saya mempunyai harapan baru hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Sebab itu inilah firman Tuhan buat kita semua pada hari ini. Percaya Tuhan sudah memberikan harapan baru bagi kita semua. Asal kita hidup berkenan, tak bercacat celah, kudus di hadapannya, menjadi orang yang hidup dalam suatu harapan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Kami punya harapan baru ketika kami hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami dilepaskan dari kuasa gelap. Kami dipindahkan dari kerajaan maut menjadi suatu hal yang indah. Kami pindah dalam suatu kerajaan yang mulia, itu surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami memiliki, ketika kami hidup di dalam Kristus, ada penebusan, ada pengampunan. Sebab itu sebagai anak muda, sebagaimana kami yang ada hari ini, kami mengimani ada harapan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berubah dari sikap hidup kami. Kami menjadi saluran berkat, menjadi suratan yang terbuka bagi Kristus di tengah-tengah keadaan sekarang ini. Sebab itu hari ini kami percaya Tuhan, Paskah 2022 April, Rokris 10 Bekasi, berkati Tuhan, menjadi kekuatan baru, dan firman-Mu mengurapi kami
Dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Bukan hanya saja kami menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Dan berkat-Mu atas kami hari ini. Sebab itu firman-Mu kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan memberikan persembahan apa yang kami punya. Biarlah kiranya Tuhan berkati, kuduskan persembahan-persembahan kami, seberapapun besar ataupun kecil yang kami berikan. Biarlah itu untuk pakai buat hormat dan kemuliaan. Kami memberi persembahan dan kami telah terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita masih bisa merayakan Paskah. Firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari kita nyanyikan satu pujian karena salib. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk
Karena kita sudah mau ada di penghujung acara, kami mengundang hambanya untuk membawa kita dalam doa berkat. Namun sebelum itu, mari kita angkat satu pujian yang berkata doa Yabes. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini 22 April 2022, Pasca Rokris 10 Bekasi, kami sudah membawa persembahan yang sudah diberi buat ladang-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Dan kami setelah memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hari ini Bapa, kami berdoa buat bangsa negara kami. Berkati dari pemimpin, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran TNI, Polri, dan seluruh jajarannya, dan seluruh tingkat pusat daerah sampai ke daerah pedalaman. Berkati. Masih gereja juga diberkati. Umat beragama bersatu dalam kasih Tuhan. Biarlah kiranya ada kedamaian di bangsa negara kami. Demikian juga kami berdoa buat pendidikan sekolah menengah atas negeri 10 Bekasi. Hamba berdoa buat kepala sekolah dan seluruh jajarannya, guru-guru. Tuhan berkati untuk mengajar, memimpin anak-anak dalam menempuh pendidikan di SMA 10 Negeri Bekasi dalam berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Sekolahnya semakin maju, kepala sekolah dan seluruh jajaran dan guru-guru yang mengajar diberikan hikmat, kesehatan, diberkati dengan kasih. Demikian juga pembina rohani Kristen SMA 10 diberkati siswa-siswi SMA Negeri 10 Bekasi, bahkan seluruh jajaran panitia, bahkan pimpinan-pimpinan dari segala Rokris SMA 10 Negeri Bekasi. Tuhan berkati mereka bersatu membangun suatu hubungan silaturahmi yang baik di antara murid-murid SMA 10 dan guru. Kasih Tuhan menolong mereka semua. Biar nama Tuhan saja dipuji dan mulia. Sekali lagi aku berdoa buat seluruh anak-anak panitia yang sudah berjerih lelah menyiapkan segala pasca ini. Tuhan berkati. Aku juga berdoa buat orang tua mereka, keluarga mereka, kakak adik mereka. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu
ini doa kami, sempurnakan ibadah Paskah Rokris 10 Bekasi 22 April 2002 dalam pertolongan. Ini doa hambamu pada hari ini. Hamba tutup ibadah ini dengan penuh syukur dan doa berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah masa depanmu yang penuh dengan harapan baru, masa depan yang gilang gemilang dalam berkat Tuhan. Diberkati keluarga besarmu, dari orang tua, kakak dan adikmu, dalam setiap apa yang kau buat selalu berhasil di dalam Tuhan. Kamu terimalah berkat anugerah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengantaran penghiburan Roh Kudus menyertai kita senantiasa mulai hari ini, besok, menata sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Semua katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan semua berkati. Selamat Paskah 2022. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, karena kita sudah berada di penghujung acara, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah menyaksikan ibadah Paskah Rokris 10 Bekasi, yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk menyaksikan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dan di sini saya dan seluruh penata layan, tim penata layan di tempat ini ingin mengundang semua panitia Paskah Rokris 10 Bekasi untuk maju ke depan dan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita tingkatku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Diriku hidup menyerahkan. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kasih sorak-sorai buat Tuhan. Kami seluruh panitia Paskah Rokris 10 Bekasi mengucapkan selamat merayakan Paskah tahun 2022. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Rokris 10 Bekasi.